Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman, rekan-rekan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini baru bangun, saya habis ngopi di rumah saja, masih bekerja dari rumah sambil menunggu waktu agar waktu itu bermanfaat dengan bagus. Si Bam dan si Bim meminta saya untuk melanjutkan membahas catatan-catatan kritis saya. Saya mencoba untuk mengeceknya, memeriksanya tadi malam dan ketemu, sudah saya print. Jadi catatan kritis yang sudah saya buat itu masih tersisa 92 karena 2 sudah saya bukukan, saya tulis dalam buku. Tema yang berikutnya berkaitan dengan beberapa catatan kritis saya yang saya beri judul Menatap Indonesia dari Negara Bali. Itu tema yang ke-7. Saya masih ingat ini prosesnya. Judulnya itu Surat untuk Presiden. Jadi sebenarnya tema ke-7 ini kalau saya bisa kilas balik, kegundahan ini saya catat pertama sekali ketika saya menempuh studi di Malang, mungkin kisaran tahun 2008-2009 yang lalu. Jadi sebenarnya inti daripada surat untuk presiden ini, sebenarnya dulu saya mau bersurat kepada Presiden SBY. Lalu pertanyaannya, hal apa yang membuat saya untuk bersurat kepada beliau dulunya? Jadi ada 2 isu pada saat itu yang sangat menarik, yaitu masalah teritorial, sempadan Likitan, dan masalah yang kedua itu masalah pemilihan komisioner KPK pada waktu itu. Yang pada waktu itu pertama isu tentang sempadan Likitan, itu Malaysia terlalu mengganggu teritorial Indonesia, seolah-olah pada saat itu negara dalam hal ini pemerintahan SBY pada saat itu kalau tidak salah, mungkin bahasa saya itu sangat lambat merespon itu, sehingga di mata publik pada saat itu terkesan Presiden SBY lemah untuk penyelesaian masalah sempadan Likitan tersebut. Yang kedua, sebelum saya masuk ke isu yang kedua berkaitan dengan surat untuk presiden itu, jadi syukurnya begitu masyarakat ramai, ribut, meskipun pada masa itu belum ada yang namanya sosial media yang sedahsyat sekarang, tetapi mungkin melalui informasi-informasi saluran-saluran lain, Pak SBY menerima respon itu, kemudian beliau dengan meskipun agak sedikit terlambat, tetapi dengan sangat cakap beliau memberikan jawaban kepada publik, di mana pada waktu itu kalau tidak salah seingat saya beliau langsung mengunjungi sempadan Likitan, bahkan beliau dibonceng dengan menggunakan sepeda motor, yang artinya tindakan atau sikap keputusan beliau, aksi beliau itu sebenarnya memberikan respon kepada publik bahwa negara hadir berkaitan dengan provokasi yang dilakukan oleh Malaysia kepada Indonesia. Itu hal yang pertama yang membuat saya ingin bersurat kepada Presiden SBY. Yang kedua, masalah tentang rekrutmen KPK, di mana pada waktu itu sebenarnya publik sangat berharap sosok komisioner, terutama ketuanya itu betul-betul panglima yang siap di garda terdepan untuk memberantas KKN tersebut. Pada saat itu mungkin publik lebih mengenal sosok Bambang Wijoyanto, mohon maaf, dibandingkan dengan Bussro Mukhodas. Tetapi fakta berkata lain, meskipun Bambang masuk ke dalam jajaran komisioner, tetapi beliau tidak menjadi ketua, justru yang menjadi ketua adalah Bussro Mukhodas. Jadi proses rekrutmen itulah sebenarnya pada waktu itu tahun 2008-2009, saya menginginkan Presiden memberikan keleluasaan kepada pansel tanpa ada intervensi apapun, sehingga sosok yang masuk ke dalam jajaran komisioner itu betul-betul sosok yang merupakan panglima dan tokoh-tokoh yang betul-betul siap untuk memberantas korupsi di negeri ini. Baik, seiring dengan waktu berjalan, saya tidak sempat menulis surat itu, namun semangat penulisan surat itu ada 2 hal tadi yang saya sampaikan, bisa kita gunakan proyeksi
atau perbandingan berkaitan dengan kehidupan kita berbangsa bernegara saat ini. Misalnya satu, berkaitan dengan kawasan teritorial kita, ternyata kita harus upload pemerintahan sekarang. Misalnya hal yang sama pernah muncul masalah Laut Natuna yang diklaim oleh negara Tiongkok sebagai kawasan mereka, tetapi pemerintahan sekarang dengan sikap yang tegas menunjukkan bahwa Natuna itu adalah wilayah kita. Kita harus upload, ini sisi positif pemerintahan sekarang. Kemudian yang kedua, permasalahan rekrutmen KPK. Bulan kemarin, beberapa bulan yang lalu, termasuk bulan kemarin, rekrutmen pertama komisioner itu dipermasalahkan oleh publik. Tidak hanya berkaitan dengan rekrutmennya, tetapi revisi undang-undang KPK juga perlu menjadi perhatian serius kita, karena pandangan saya, revisi itu ternyata melemahkan KPK, pandangan saya. Yang kedua, proses rekrutmen juga sepertinya stagnan, justru bisa dikatakan mengalami kemunduran karena publik tidak dilibatkan, intervensi publik tidak dilibatkan. Bahkan kemarin kalau tidak salah ada pelantikan deputi penindakan, jadi proses rekrutmennya yang dipertanyakan oleh para pelaku aktivis-aktivis anti korupsi. Nah, itu dua hal yang menjadi poin penting. Saya ingin bersurat kepada Presiden. Harapannya tentunya dengan vlog saya ini, saya berharap ke depannya kita semua mempunyai perhatian serius yang berkaitan dengan eksistensi atau kedaulatan teritorial wilayah kita. Itu yang pertama. Jadi siapapun itu presiden, siapapun itu pejabat yang berwenang, harus tegas berkaitan dengan eksistensi kewilayahan kita. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan institusi KPK. Meskipun hasil akhir kemarin, bulan kemarin dilakukan pelantikan deputi penindakan, namun harapan kita semua tentunya KPK itu perlu dikuatkan kembali, rekrutmennya perlu dilakukan transparan, agar sosok-sosok yang masuk ke jajaran institusi adalah orang-orang yang memang tidak ada punya permasalahan, baik itu permasalahan tipikor maupun masalah-masalah pidana umum lainnya. Nah, itu dua hal yang membuat saya ingin bersurat kepada Presiden, bahkan ingin menulis hal tersebut dalam sebuah buku, sehingga bisa menghasilkan sebuah tulisan yang bagus yang nantinya akan saya berikan judul Menatap Indonesia dari Negara Bali. Mungkin itu hal-hal yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya tutup dengan menyampaikan Pramana Santi Om, Santi 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 Om.